Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, biasanya anak-anak di SD Tia Syukriyah apabila ditanya apa kabarnya hari ini, maka ia akan menjawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sehat selalu, senyum ceria, Allahu Akbar. Oke anak-anak, hari ini kita berjumpa dengan Ustazah Syamsiah di sentra persiapan. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak tunjukkan sikap berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini materi kita adalah soal cerita pengurangan. Diambil dari kompetensi dasar 3.4, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.4, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah. Ya, anak-anak, hari ini di sentra persiapan sekali lagi kita membahas tentang soal cerita pengurangan. Soal cerita pengurangan dengan tujuan pembelajarannya adalah diharapkan Ananda mampu memahami konsep soal cerita pengurangan satu angka dengan satu angka dan dua angka dengan satu angka, atau dua angka disebut juga dengan puluhan. Yang kedua, Ananda mampu memahami soal cerita pengurangan satu angka dengan satu angka atau satuan dengan satuan dan dua angka dengan satu angka atau puluhan dengan satuan. Yang ketiga, diharapkan Ananda mampu menyelesaikan soal cerita pengurangan satu angka dengan satu angka dan dua angka dengan satu angka. Dan Ananda juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang kita bahas ya. Apa sih pengurangan itu? Di beberapa hari yang lalu
Ananda sudah belajar tentang penjumlahan. Dan insya Allah Ananda sudah tahu apa itu penjumlahan. Kali ini saya akan bahas apa itu pengurangan. Ya, pengurangan adalah proses atau cara mengurangi dan menjadi berkurang. Bagaimana dengan simbolnya? Simbolnya adalah simbol pengurangan dengan tanda strip atau disebut juga minus. Baik, kalau di penjumlahan disebut plus ya. Tandanya di tanda tambah. Ya, untuk kali ini yang kita bahas adalah soal cerita. Soal cerita pengurangan. Ya, di soal cerita pengurangan ini apa yang kita butuhkan adalah kita harus mampu memahami soal cerita dengan cara membacanya dengan teliti. Kemudian apabila kita masih belum memahaminya, kita dapat membacanya berulang-ulang. Baik, kita lihat soal contoh cerita berikut. Soal cerita satu angka. Soal cerita pengurangan satu angka dengan satu angka, atau disebut juga satuan dengan satuan. Saya bacakan ya. Contohnya, Japran membeli ikan cupang sebanyak 9 ekor untuk dipelihara di akuarium. Keesokan harinya, Japran melihat 2 ekor ikan cupangnya mati. Berapa sisa ikan cupang Japran yang masih hidup? Oke, yang pertama-tama kita lihat angka berapa yang pertama muncul? Ya, betul. Angka 9. 9 ekor. 9 ekor ikan cupang. Kemudian angka yang kedua, angka berapa yang muncul? Betul, angka 2. Angka 9 menunjukkan ikan yang dimiliki oleh Japran. Angka 2 menunjukkan ikan yang mati. Kalau ikan itu mati, apa yang terjadi? Dari 9 ekor, apakah ia bertambah atau berkurang? Ya, betul. Ikan cupang Japran berkurang karena ikannya mati. Bagaimana caranya untuk mengurangi atau menjawab soal cerita pengurangan di atas? Caranya adalah angka pertama munculnya kita tulis angka 9. Karena dia mati, maka berarti pengurangan. Kata kuncinya ya, kata kuncinya ikan itu mati. Berarti itu pengurangan. 9 dikurang, ikan yang mati adalah 2. 9 dikurang 2 sama dengan, anak-anak dapat menjawabnya dengan cara menghitung mundur, atau anak-anak bisa menunjukkan 9 jarinya, kemudian ditutup 2 jari, sisanya itu adalah jawabannya. Berapa kira-kira? Jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah 7. Baik, sekarang kita lanjutkan contoh soal cerita 2 angka dengan 1 angka, atau disebut juga puluhan dengan satuan. Baik, kita simak baik-baik ya. Nabila memiliki 27 keping Lego. 6 Lego Nabila
diberikan kepada adiknya. Berapa sisa Lego yang dimiliki oleh Nabila sekarang? Baik, seperti yang pertama tadi, angka yang pertama muncul adalah angka 27. Angka yang kedua muncul adalah angka 6. Kata kuncinya, Nabila memberikan Legonya kepada adiknya, sehingga Lego Nabila bertambah atau berkurang? Ya, betul, berkurang. Caranya, yang pertama kita tulis adalah angka yang pertama muncul, yaitu 27. Kemudian dikurang angka yang kedua muncul, yaitu 6. Baik, di sini ada angka 27. 27 itu menunjukkan angka puluhan. Di bagian mana yang disebut puluhan dan di bagian mana yang disebut satuan? 27. Duanya adalah puluhan. Boleh kita beri simbol P. 7-nya adalah satuan. Apa perbedaannya? Ya, di situ kalau untuk membedakan letaknya juga ya. Letak di sebelah kiri itu puluhan, di sebelah kanannya satuan. Jika itu ada 2 angka. Cara penulisannya bisa bersusun ke samping, dapat juga ditulis dengan bersusun ke bawah. Bagaimana cara menguranginya? Kita kurangi angka satuannya terlebih dahulu. Angka satuan pada angka 27 yaitu angka 7. 7 dikurang 6. Silakan dihitung. 7 dikurang 6. Kita letakkan angka 1 di sebelah kanan. Sebelah kirinya dikosongkan. Kenapa? Karena di sebelah kiri untuk menempati angka puluhan. Oke, 7 dikurang 6. Sudah dijawab. Kemudian bagaimana dengan angka 2? Angka 2 tidak ada pengurangnya. Oleh karena itu, angka 20-an diletakkan di sebelah kirinya, dipindahkan. Maka jawabannya adalah 21. Baik, kalau Ananda mau membuat dengan cara bersusun ke bawah, maka angka 27 dan angka 6, angka 6-nya harus sejajar dengan angka 7. Mengapa? Karena angka 6 adalah satuan. 7 satuan, 6-nya satuan. Oleh karena itu, cara menulisnya harus sejajar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini Ustazah harapkan anak-anak bisa mengerti. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba mengulang atau mempelajari kembali. Di sini ada soal cerita yang Ustazah berikan untuk berlatih. Ya, silakan siapkan alat tulisnya. Boleh disimak baik-baik sambil diperhatikan angka yang muncul dan
bagaimana caranya. Jika sudah mendapatkannya dan berhasil, alhamdulillah. Artinya Ananda sudah mengerti. Sini ada soalnya. Contohnya adalah Alika mendapatkan oleh-oleh sate bandeng. Teman-teman ingat apa itu sate bandeng? Ya, sate bandeng itu makanan khas Banten. Alika mendapatkannya sebanyak 7 tusuk. 3 tusuknya sudah dimakan bersama keluarga. Berapa sisa sate bandeng yang masih ada? Oke, angka 7 yang pertama muncul, angka 3 yang kedua muncul. Kata kuncinya di sini dimakan. Ya, kalau dimakan berarti menunjukkan bahwa sate bandengnya berkurang. Silakan dicoba. Mudah-mudahan Ananda bisa mengerjakannya. Oke, yang kedua, siap-siap. Boleh disiapkan alat tulisnya untuk menghitung sambil didampingi oleh ayah atau bunda. Nanti boleh tunjukkan hasilnya. Ya, saja bacakan ya. Ibu Rangga mempunyai toko. Di dalamnya terdapat 36 baju pangsi. Dan hari ini terjual 4 baju pangsi. Berapa baju pangsi yang belum terjual? Silakan dilihat. Kalau masih belum mengerti, boleh mengulang-ulang kembali. Karena untuk soal cerita, Ananda perlu memahami bacaannya. Silakan dilihat angka pertama yang muncul, angka kedua yang muncul, kemudian diberi tanda apa ya. Silakan dicoba, hasilnya boleh diperlihatkan kepada ayah dan bunda. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ustazah berharap Ananda hari ini mendapatkan ilmu dan mudah-mudahan ilmu pengetahuannya bermanfaat buat kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti setelah menyimak video ini, Ananda boleh snack time. Kemudian di pertemuan kedua nanti ada soal cerita pengurangan yang perlu Ananda kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah pamit, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.